Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Ikhwafillah, asatidzah, sholihin, sholihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah taala, dipertemukan, diberikan taufik untuk bisa bersama-sama kembali mempelajari sirah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bermodalkan kita mempelajari sirah beliau akan bertambah kecintaan kita kepada beliau, dan kelak kita akan diizinkan berkumpul dengan beliau pada hari kiamat. Dan ketika di hari kiamat kita diizinkan berkumpul dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tentu itu adalah titik aman tersendiri bagi kita. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sore hari ini tentang Baiat Aqabah yang kedua. Di pekan yang lalu kita sudah bahas tentang Baiat Aqabah yang pertama, sampai kita pembahasan tentang diutusnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian Mus'ab bin Umair mengislamkan tokoh-tokoh Madinah, ada Usaid bin Hudzair, kemudian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Madinah mulai masuk Islam satu persatu sampai hampir semua rumah sudah ada yang masuk Islam. Kita akan bahas tentang Baiat Aqabah yang kedua ini. Ini ada beberapa ringkasannya, bahwa Baiat Aqabah ini terjadi di Aqabah Mina tahun ke-13 kenabian. Kemudian yang berangkat ini ada 70 tokoh laki-laki dan 2 sahabiah, Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr Mumani. Jadi ada Nusaibah binti Ka'ab dari Bani Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Mereka radhiyallahu anhum ajmain datang ke Mekah bersama rombongan orang-orang musyrik dari Madinah. Jadi berangkatnya bersamaan atau barengan dengan orang-orang musyrik. Bagaimana caranya mereka tidak ketahui identitasnya dan seterusnya, insya Allah kita akan bahas nanti pelan-pelan. Kemudian mereka betul-betul menjaga kerahasiaan selama di perjalanan. Jadi berangkat bersama bareng-bareng dengan orang musyrik, karena orang-orang musyrik waktu itu berhaji juga, di musim haji mereka berhaji juga. Jadi kaum muslimin yang 70-an ini berangkat bareng-bareng dengan orang musyrik tapi tidak diketahui identitas mereka. Mereka betul-betul bisa menjaga kerahasiaan. Kemudian nanti ketika tiba di Mekah, Ka'ab bin Malik nanti ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi ada hal yang mengesankan bagi beliau yang tidak akan dilupakan, atau dia bisa dilupakan oleh Ka'ab bin Malik, sangat berkesan. Kemudian setelah itu nanti disepakati tempat pertemuannya untuk baiat, waktunya, tempatnya, kemudian bagaimana cara mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain berkumpul. Kemudian Rasulullah waktu itu didampingi oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ini kita akan coba sisir riwayatnya pelan-pelan sambil kita simak kisahnya atau cerita yang disampaikan langsung oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Pertama dari kisah dari Jabir bin Abdillah, kemudian nanti ada kisah dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Saya buka dulu slide.
Ini ada riwayat dari Imam Bukhari, kemudian juga ada riwayat dari Imam Ibnu Ishaq juga. Ini riwayat dari atau riwayat yang direkam atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan di sini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah asyra sinina. Jadi beliau sampaikan di sini Rasulullah menetap di Mekah selama 10 tahun. Jadi dari awal beliau diangkat jadi nabi dan ketika terjadinya Bai'at Aqabah sekitar 10 tahun. Tapi kalau sampai hijrah itu totalnya 13 tahun. Kemudian yatba'un nasu fi manazilihim bi uqadin wa majinnah atau majannah fil mawasim bi Mina. Setiap musim haji beliau selalu ini kegigihan Rasulullah SAW. Setiap musim haji, setiap tahun beliau selalu berdakwah ke pasar-pasar musiman yang ada di sekitar Mekah. Ada pasar Uqad, ada Majinah, ada Dzulmajas dan yang lain-lainnya. Rasulullah manfaatkan itu karena di momentum haji itu yang datang ke tempat itu bukan hanya orang Mekah, bukan hanya orang Taif, bukan hanya orang sekitar Hijaz, tapi orang-orang dari segala penjuru Arab, dari Yaman, dari selatan ada Yaman dan sekitarnya, dari utara sampai orang-orang dari Syam, Yathrib atau Madinah datang semua. Kemudian Rasulullah menawarkan, ini siapa yang di antara kalian yang siap membelaku? Man yang suruh nih, siapa yang siap menolongku, membela, menolong. Hatta uballighu risalata rabbi, agar aku bisa menyampaikan risalah dari Rabbku. Dan beliau sampaikan balasannya adalah surga wal jannah. Kemudian ada orang berasal dari Yaman, hatta inna rajula la yakhruja min al-Yaman atau min Mudhar, ada dari suku Mudhar, dia orang Yaman. Fayatiyahu qaumuhu fayaqulun ihzar gulama Quraisy la yaftinuka. Jadi ada orang yang sampai memperingatkan jamaah haji, kalian hati-hatilah dengan orang ini, orang dari Quraisy ini, jangan sampai dia menebar fitnah kepada kalian. Jangan sampai kalian terfitnah oleh orang ini. Tapi justru dengan cara seperti ini, Rasulullah SAW justru semakin terkenal, semakin dikenal, bahkan sampai orang-orang di Yaman dan luar Mekah. Wa yamshi baina rijalihim wa hum yushiruna ilahi bil asabi. Jadi ada orang yang ketika Rasulullah jalan itu ditunjuk, jangan hati-hati dengan orang ini. Hatta ba'atsanallahu ilahi min Yasriba fa'awainahu wa saddaqnahu. Jadi sampai tahun itu, sampai tahun ke-10 11 itu tidak ada orang dari luar Mekah yang siap beriman dan membela Rasulullah SAW. Beriman saja mereka tidak berani, apalagi menampung Rasulullah SAW. Sampai di tahun inilah orang-orang Ansor, orang-orang dari Yathrib ini beriman, fa'awainahu wa saddaqna, dan membela Rasulullah SAW, siap menampung beliau, silahkan datang ke tempat kami ini, komitmen dari orang-orang Ansor, dan juga membenarkan risalah beliau. Fayahrujur rajulu minna fayu'minu bihi wa yuqri'ul Qur'an fayanqalibu ila ahlihi wa fayuslimuna bi islamihi. Ini rentetan dari sebelum Bai'at Aqabah pertama, ya, ada 6 pemuda Yathrib kemudian masuk Islam, terus berangsur-angsur sampai di tahun ini. Hatta lam yabqa daramin duwaril ansari illa wa fiha rahtun minal muslimina yudhiruna al-Islam. Nah, ini dalam riwayat ini disebutkan sampai di rumah-rumah orang Ansar di Madinah itu tidak ada satu rumah pun, melainkan ada minimal ada 1, ada 2, ada bagian dari anggota keluarganya yang sudah masuk Islam. Nah, ini nanti menjadi titik tolak kesiapan hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi pengkondisiannya seperti ini. Jadi dakwahnya Mus'ab bin Umair dan orang-orang Ansor yang sudah masuk Islam itu sampai merata di Madinah. Sampai nanti pada kesimpulan bahwa Madinah sudah siap. Barulah nanti Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan berhijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian orang-orang Madinah mereka bermusyawarah, mereka berinisiatif.
Summa tamaru jami'an, mereka bermusyawarah. Fakulna. Kemudian orang-orang Madinah ini mengatakan, orang-orang Ansar, sahabat Ansar ini, hatta mata tutraku Rasulullah SAW fitradu fi jibali Makkah. Sampai kapan kita meninggalkan Rasulullah SAW? Beliau harus tersingkir, harus menyingkir ke gunung-gunung, ke bukit-bukit dalam kondisi wayakhaf. Beliau berdakwah sambil tertekan, dalam tekanan, dalam intimidasi. Farahala ilahi minna sabu'una rajulan hatta qadimu alaihi fil mausim. Nah, kemudian sampai di tahun inilah tahun ketika terjadinya baiat Aqabah yang kedua itu, ada 70 orang dari Madinah berangkat ke Mekah dalam rombongan haji. Fawa'adanahu Syibal Aqabah. Nah, nanti tempat kumpulnya, titik kumpulnya disepakati nanti kita kumpul di Aqabah. Fajtama'na alaihi min rajulin wa rajulaini hatta tawafaina. Ketika berangkat dari Madinah, mereka tidak bergerombol, tapi mereka berjalan satu orang atau dua orang. Jadi tidak 10 orang bareng-bareng ngobrol, tidak. Tapi ini cara para sahabat dari Madinah berangkat ke Mekah seperti itu. Satu atau dua orang berangkat ke Fakulna ya Rasulullah. Nubayuka. Nah, nanti pada saatnya ketika baiat, ini mereka radhiyallahu anhum ajma'in, mereka membaiat Rasulullah. Ini lafaz baiatnya. Jadi riwayat dari Jabir bin Abdullah ini singkat sekali. Kemudian nanti setelah ini ada riwayat dari Ibnu Ishaq yang lebih detail yang dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi bunyi baiatnya atau klausul baiatnya, tubayyuni ala sa'i wa ta'ah bin nasyati wal kasr. Diambil baiatnya oleh Rasulullah pada sahabat Ansar ini untuk as-sa' wa ta'ah, siap sami'na wa ata'na atau siap mendengar dan taat kepada perintah Rasulullah dalam keadaan fin nasyat wal kasal, baik dalam kondisi bersemangat maupun ketika semangat lagi naik maupun ketika semangat lagi turun. Apa dia alasannya? Saya lanjutkan. Komitmen yang diambil oleh Rasulullah SAW, kesiapan untuk taat baik dalam keadaan ketika semangat sedang naik maupun semangat sedang turun. Wan nafaqah fil usri wal yusr, siap memberikan infaknya dalam kondisi lapang maupun sempit. Wa alal amri bil ma'ruf, siap menjalankan amar ma'ruf. Wan nahyi 'anil munkar, siap melakukan nahi munkar. Wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im, dan siap menyampaikan kebenaran, siap menyampaikan ajaran Allah Ta'ala, siap menyampaikan agama ini dan tanpa rasa takut sedikit pun. La takhafuna fillahi lawmata la'im, tidak takut dengan celaan orang yang mencela, pantang mundur. Wala antansuruni fatamna'uni, dan kesiapan untuk membelaku, menolong. Idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, siap membela Rasulullah SAW ketika nanti tiba di Madinah sebagaimana kalian membela diri kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian sendiri, mendahulukan Rasulullah SAW. Kesiapan seperti itu yang diminta oleh Rasulullah. Apa balasannya? Rasul hanya menjanjikan walakumul jannah, balasannya adalah surga. Jadi Rasulullah SAW tidak menjanjikan apa-apa. Beliau tidak mengatakan kalian nanti akan menguasai Romawi, kalian akan menguasai Persia. Pada titik ini tidak. Nanti ketika di perang Ahzab itu baru kita dengar Rasulullah SAW menyampaikan ketika menggali parit. Tapi ketika baiat ini, jadi yang didengar oleh para sahabat ini ya pahit-pahitnya begitu. Kesiapan ini kalau konsekuensi terburuknya balasannya apa? Sudah, hanya surga saja. Beliau tidak mengatakan kalian akan mendapatkan bunga-bunga dunia. Kemudian berikutnya riwayat dari Imam, masih lanjutan dari yang tadi.
Qala faqumna ilaihi fabay'ana. Kemudian kami berdiri dan membaiat beliau. Wa akhadha biyadihi As'ad bin Zurarah wa huwa min asgharihim. Yang mewakili sahabat Ansar yang pertama menjabat Rasulullah SAW adalah As'ad bin Zurarah. Padahal As'ad bin Zurarah ini adalah yang usianya termuda. Tapi ya begitu, para sahabat dari Madinah itu memang muda-muda. Tokoh-tokoh muda-muda. Muda-muda tapi tokoh. Seperti As'ad bin Zurarah ini, radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah ini yang ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, beliau yang mendampingi dakwahnya Mus'ab bin Umair, yang menjamin Mus'ab bin Umair radhiyallahu. Dan beliau dari Bani Najjar, As'ad bin Zurarah. Bani Najjar ini masih punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rawadaya ahla Yathrib fa inna lam nawrib akbadil ibli illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah wa inna ikhrajahu al-yawma mufaraqatul Arab kafatan wa qutila khiyarikum wa ta'addakum as-suyuf. Jadi As'ad bin Zurarah mengingatkan kepada orang-orang Madinah konsekuensinya, wahai orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib. Kalau kita menerima Rasulullah, jadi diingatkan lagi, kita ini mufaraqatul Arab. Kita ini siap dimusuhi bangsa Arab. Kafatan semuanya. Waqad khiyarikum an ta'addakum as-suyuf. Kalian siap nanti diperangi. Siap kalau nanti terbunuh tokoh-tokoh kalian. Fa imma antum qaumun tusbiruna ala dzalika wa ajrukum 'ala Allahi wa imma antum qaumun takhafuna min anfusikum yabinatan fabayyinu dzalika fa huwa udhrun lakum indallah. Ini intinya As'ad bin Zurarah mengingatkan komitmen itu. Tapi kemudian ini perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat Ansar, konsekuensinya kalau kalian membaiat saya, menerima saya, ketika saya datang ke tempat kalian, kalian akan dimusuhi oleh orang Arab semuanya. Kalian harus siap, kalian akan diperangi, kalian akan ini konsekuensi terburuknya. Kemudian para sahabat Ansar ini mengatakan, Amit anna, ya As'ad, wallahi la nada'u hadhil bai'ah abadan, wala uslabuha abadan. As'ad, wahai As'ad, ulurkan tanganmu untuk mewakili para sahabat Ansar ini untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumna ilahi fabay'anahu fa'alladha alaina wa syarata wa ma'afina dzalika jannah. Kemudian mereka dibaiat dan balasannya adalah surga. Ini yang riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang berikutnya riwayat Imam Ibnu Ishaq. Qala Ibnu Ishaq. Ini riwayat dari Ma'bad bin Ka'ab. Anna akhahu Abdullah bin Ka'ab haddatsahu an abahu Ka'ab bin Malik. Jadi yang cerita ini Ma'bad bin Ka'ab. Dia dapat cerita ini dari saudaranya yang bernama Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab ini anak dari Ka'ab. Ka'ab siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik menceritakan, jadi nanti di hadis yang lain ketika Ka'ab bin Malik menceritakan tentang perang Tabuk, itu kisah beliau di perang Tabuk, beliau juga singgung-singgung bahwa beliau tidak ikut perang Badar, tapi beliau tidak kalah bangganya ketika Ka'ab bin Malik ini pernah ikut dalam Baiat Aqabah. Detailnya Baiat Aqabah ini beliau ceritakan di sini. Kharajna fi hujaji qaumina minal musyrikin. Kami berangkat keluar dari Madinah bersama rombongan haji orang-orang musyrikin. Waqad sallaina wa faqihna wa ma'ana al-Bara' bin Ma'rur sayyiduna wa kabiruna. Para sahabat ini sudah menjalankan sholat. Kemudian beliau ceritakan dalam rombongan ini ada sahabat yang bernama Al-Bara' bin Ma'rur. Ini ada tambahan dari Imam Al-Hakim maupun Al-Khamsiyah. Dari Madinah itu jumlahnya 5. Hatta idza kunna bi zahril baida. Kemudian ketika sampai di satu tempat yang namanya Al-Baida, kemudian Al-Bara' bin Ma'rur ini bilang, dia punya inisiatif. Ya haula'i inni qad ra'aitu ra'yan wa wallahi ma adri atuwaffiqunani alaihi amr. Sahabat-sahabat sekalian, saya punya ide. Tapi saya tidak tahu kalian
akan sepakat atau tidak dengan saya. Fakulna wa mazhab. Apa itu hai Al-Bara' bin Ma'ruf? Qala qad ra'aitu alla ada hadhil baniyah minni bi dhahri yani al-Ka'bah wa an usalliya ilaiha. Jadi Al-Bara' bin Ma'ruf ini ketika berangkat menuju Mekah itu, ketika beliau sholat, beliau ingin sholatnya menghadap berkiblat ke Ka'bah saja. Tidak ingin menghadap ke Syam, karena kalau dari Madinah ke Ka'bah ini kan ke Mekah, arahnya kan ke selatan. Padahal kalau sholat harus menghadap ke Syam, itu membelakangi Ka'bah. Dan Al-Bara' bin Ma'ruf tidak mau. Beliau maunya sholat menghadap ke Ka'bah saja. Qulna wallahi ma balagana anna Nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yusalli ila Syam. Kemudian para sahabat mengatakan Rasulullah juga sholat dan beliau menghadapnya ke Syam. Syam itu maksudnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Wa man nuridu an nukhalifah. Kami Al-Bara' kami tidak mau ini menyelisihi Rasulullah SAW. Maka ini la musallin ilaiha. Apa aku akan tetap sholat menghadap ke Ka'bah. Ini Al-Bara' bin Ma'ruf. Faqulna lahu lakinna la naf'al. Ya silahkan saja, tapi kami enggak ya. Qala fakunna idza hadaratis shalah shallaina ila Syam. Kata Ka'ab bin Malik, kalau sudah tiba waktu sholat, kami sholat menghadapnya ke Syam. Wasallahu ilal Ka'bah, dan dia ini Ka'ab bin Al-Bara' bin Ma'ruf sholatnya menghadap Ka'bah sendiri. Jadi yang lain menghadap ke utara, ya sendiri menghadap ke selatan. Hatta qadimna Makkah, sampai nanti di bagi Mekah. Wa qad kunna ibna alaihi ma sana'a wa aba illa al-iqama ala dzalika falamma qadimna Makkah qala li. Jadi beliau ya diingatkan tetap pokoknya kekeh dengan pendapatnya ini sampai tiba di Mekah. Kemudian dia mengatakan, ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, wahai saudaraku, intalik bina ila Rasulullah, ayo kita menghadap ke Rasulullah saja. Hatta as'alahu amma sana'tu fi safari hada. Kita menghadap ke Rasulullah SAW, kita nanti tanyakan tentang apa yang saya kerjakan ini. Kita minta pendapat Rasulullah, minta fatwanya Rasulullah SAW. Fa'innahu wallahi laqad waqa'a fi nafsi min syai'un lima ra'aitu min khilafikum iyaya. Biar nanti Rasulullah yang menjelaskan. Kemudian fa kharajna nas'alu an Rasulillah SAW. Kemudian Al-Bara' bin Ma'ruf bersama Ka'ab bin Malik ini keluar dari rombongan berdua saja mencari tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang mana? Mau ketemu, intinya begitu. Wa kunna la na'rifu lam narahu qabla dzalik. Kami berdua waktu itu belum tahu yang mana orangnya. Kami belum pernah ketemu sebelumnya. Falaqina rajulan min ahli Makkah. Dan ketika kami ketemu dengan orang Mekah, fasalnahu an Rasulillah sallallahu. Kami tanya orang itu tentang yang namanya Muhammad itu mana sih? Kira-kira begitu. Pak, tahu nama yang Muhammad orangnya yang mana ya? Faqala hal ta'rifani? Kalian tidak tahu orangnya? Faqulna la. Enggak, kami tidak tahu. Hal ta'rifani Al-Abbas? Kalau kalian tahu Al-Abbas? Oh ya tahu. Kalian berdua tahu Al-Abbas? Tahu. Kalau Al-Abbas kami tahu. Hal ta'rifani Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Kamu pamannya? Fakulna na'am, ya kami tahu. Kalau Al-Abbas kami tahu orangnya. Wa qad kunna na'riful Abbas. Kemudian Ka'ab bin Malik, dulu memang kami sudah kenal kalau Al-Abbas itu. Karena la yazalu yakdamu alaina tajiron. Kalau Al-Abbas itu dulu biasa ke Madinah, ke Yatsrib waktu itu namanya, dalam perjalanan dagang. Orang Mekah terkenal. Apalagi kalau ke Syam, pasti lewatnya Yatsrib. Ini jalur utama. Faiza dakhaltu kemudian orang Mekah ini tadi bilang, faiza dakhaltu mal masjidah fa huwa ar-rajulu al-jalisu ma'al Abbas. Kamu masuk aja ke Masjidil Haram. Nanti kalau kalian ketemu ada orang yang bersama Al-Abbas, itu dia Muhammad sallallahu. Nah, ini orang Mekah bilang begitu. Qala fadakhalna al-masjidah. Maka kami pun masuk ke Masjidil Haram. Fa idza Al-Abbasu jalisun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ma'a. Ketika kami berdua masuk ke Masjidil Haram itu, masuk ke masjid, ada Al-Abbas lagi duduk dan Rasulullah SAW duduk bersama Al-Abbas itu. Fasalimna,
Summa jalasna ilaihi. Kemudian kami ucapkan salam dan kami duduk bareng-bareng. Faqala Rasulullah SAW lil Abbas. Kemudian Rasulullah SAW bilang ke Al-Abbas, Rasulullah SAW, hal ta'rifu halaini rajulaini? Paman Al-Abbas tahu dua orang ini, kenal dengan dua orang ini. Kemudian jadi Rasulullah bilang, ya Abul Fadl, wahai Abu Fadl, ini kunyahnya Al-Abbas. Hal ta'rifu hadani rajulain? Qala na'am. Hada Al-Bara' bin Ma'rur sayyidu qaumihi. Yang ini namanya Al-Bara' bin Ma'rur, pemimpin kaumnya. Wa hadza Ka'ab bin Malik. Kalau yang ini namanya Ka'ab bin Malik. Qala fa wallahi ma ansa qaula Rasulillah sallallahu. Dan Ka'ab bin Malik menyampaikan, wallahi demi Allah, saya tidak pernah lupa dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika baru pertama kali kenal ketemu itu, Rasulullah bilang, asyair. Jadi ketika Al-Abbas bilang, ini Al-Bara' bin Ma'rur, ini pemimpin di kaumnya. Ya, yang ini namanya Ka'ab bin Malik. Kemudian Rasulullah nyaut, Rasulullah menjawab, oh yang penyair itu ya? Nah, kemudian Al-Abbas bilang, iya. Nah ini Ka'ab bin Malik, saya tidak pernah lupa itu. Jadi sangat berkesan bagi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW itu belum pernah bertemu dengan Ka'ab bin Malik, tapi selama ini dengar atau pernah dengar ada penyair dari Mekah namanya dari Madinah. Di Madinah ada penyair terkenal namanya Ka'ab bin Malik. Nah, ketika ketemu Rasulullah ingat, oh yang penyair itu ya. Ini subhanallah, masya Allah, ini cara komunikasinya Rasulullah SAW. Jadi kesan pertama ya bagaimana Ka'ab bin Malik tidak terkesan, belum pernah ketemu, kemudian Rasulullah sudah menyampaikan satu hal yang membuat Ka'ab bin Malik merasa, oh ternyata Rasulullah kenal saya. Nah, ini berkesan luar biasa baik bagi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini juga kita dapat pelajaran di sini bahwa Rasulullah SAW yang disasar beliau ketika di Madinah itu dari berbagai kalangan, dari berbagai tingkat intelektualitas. Ada orang-orang seperti Ka'ab bin Malik. Penyair di zaman itu ini orang-orang kaum intelektual kalau bahasa kita sekarang. Faqala Al-Bara' bin Ma'rur. Kemudian Al-Bara' bin Ma'rur menyampaikan, karena tadi memang maksud kedatangan itu mau menyampaikan tentang menghadapnya tadi, sholatnya Al-Bara' bin Ma'rur hadap ke Ka'bah, yang lain hadap ke Syam, ya hadap ke Ka'bah sendiri. Ya Nabi Allah wa Nabi Allah, inni kharajtu fi safari hada wa qad hadani Allah taala lil Islam. Jadi Al-Bara' bin Ma'rur ini cerita, di safar saya ini saya diberikan hidayah Allah taala untuk masuk Islam. Wa ra'aitu alla aj'alu hadhil baniyah minni bi dhahri wa sallaitu ilaiha. Saya tidak ingin menjadikan bangunan ini, maksudnya Ka'bah itu, ada di belakang saya. Makanya saya selama ini sholat menghadap ke bangunan ini, Ka'bah maksudnya. Waqad khalafani ashabi fi dzalik. Dan para sahabat saya ini menyelisih saya dalam hal ini, dalam pendapat saya ini. Hatta waqa'a fi nafsi min dzalika syai', sampai ya saya merasa saya tidak enak dalam, masih ada ganjalan di hati saya. Kama tara ya Rasulullah. Kalau arahan engkau bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, qad kunta ala qiblatin law sabarta 'alaiha. Wahai Al-Bara', engkau akan menghadap ke kiblatmu yang ini, yang kamu berkiblat itu. Engkau akan berkiblat ke sini, kiblatmu ini, dengan catatan kalau engkau bersalah. Jadi Rasul tidak menyalahkan. Wah, kamu salah. Yang betul memang begitu, kita masih menghadap ke Syam ini, bukan menghadap ke Ka'bah. Rasul tidak menyalahkan begitu. Rasul mengatakan, ini tarbiyahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya, beliau bersabar, pola komunikasinya luar biasa. Kemudian ketika Al-Bara' seperti itu, beliau tidak dan menyalah-nyalahkan, tapi beliau mengatakan, Al-Bara', nggak apa-apa, kamu akan hadap ke kiblat kamu ini, tapi sabar dulu. Kalau kamu bersabar, kita akan menghadap ke kiblat kamu ini. Dan itu betul kan, nanti beberapa tahun setelah kejadian ini, di tahun kedua Hijriah, nanti setelah Rasul Hijrah, tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban itu, ada perintah dari Allah Ta'ala agar sholatnya kaum muslimin berubah kiblatnya dari menghadap ke Syam
ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, beralih ke Ka'bah. Tapi ketika ini Rasul mengatakan, qad kunta ala qiblatin law sabarta 'alaiha. Sabar, nanti kita hadap ke sini insyaallah. Kira-kira begitu. Faraja al-Barra ila qiblati Rasulullah SAW. Setelah itu al-Barra tenang di hatinya dan kembali berkiblat dengan kiblat yang sama dengan kiblatnya Rasulullah SAW, yaitu menghadap ke Syam lagi. Fasalla ma'ana ila Syam. Jadi kembali sholatnya semuanya menghadap ke Syam. Syam itu maksudnya ke Masjidil Aqsa. Wa ahluhu yaz'umuna annahu shalla ila al-Ka'bah hatta mata wa laysa dzalika kama qalu nahnu a'lamu bihim. Ini kata Ka'ab bin Malik. Ada sebagian anggota keluarganya menyangka Al-Bara bin Ma'ruf itu sampai wafat dia salatnya hadap ke Ka'bah terus, padahal enggak. Al-Bara itu sudah rujuk menghadap ke Syam waktu itu sebagaimana arahan Rasulullah SAW. Ini kata atau kesaksian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Ka'ab bin Malik mengatakan, "Summa kharajna ilal hajj." Kami kembali lagi ke rombongan haji. Wa adana Rasulullah SAW al-Aqabah min awsati ayyamit tasyrik. Nah, ini janjiannya, waktunya, tempatnya. Rasulullah menjanjikan kesepakatan atau tempat yang disepakati adalah tempatnya di Aqabah dan waktunya di pertengahan hari-hari tasyrik. Jadi setelah tanggal 10 Dzulhijjah, setelah itu 11, 12, 13. Jadi sekitar tanggal 13 itu ini kesepakatannya di situ. Bukan ketika sedang ramai-ramainya hiruk pikuk jamaah haji, bukan di hari-hari Arafah, bukan, tapi nanti setelah di pertengahan hari tasyrik itu baru disepakati ketemu. Tempatnya juga di Aqabah Mina. Jadi ini kita dapat pelajaran bagaimana strategi Rasulullah SAW. Waktunya, tempatnya disepakati yang kira-kira tidak mudah mengundang kecurigaan, tidak mengundang perhatian. Qala falamma faragna minal hajj, ketika manasik haji sudah selesai semua, wa kanatil lailatul lati wa'adana Rasulullah sallallahu laha, kemudian ketika sudah tiba sampai malam yang disepakati itu, malam pertengahan dari tasyrik itu, wa ma'ana Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir. Di tengah-tengah kami ada yang namanya Abdullah bin Amr Abu Jabir. Sayyidun min sadatina, salah satu pemimpin di antara pemimpin kami. Jadi bukan orang biasa ini. Wa syarifun min asrafina. Ini ya darah biru lah. Tokoh, anaknya tokoh, keturunan tokoh, keluarga tokoh. Akhadnahu ma'ana. Kami ajak dia. Wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina minal musyrikina. Kami waktu itu masih merahasiakan siapa yang bersama kita semuanya. Jadi datanya dirahasiakan, dibuka. Oh, kita ini ada 70 sekian, enggak, dan tahunya Abdullah bin Amr ini ya orangnya cuma 1, 2 kan, kira-kira begitu. Tidak tahu kalau ternyata banyak. Fakallamnahu wa qulna lahu ya Aba Jabir. Kemudian kami ajak bicara dia dari hati ke hati. Wahai Abu Jabir, innaka sayyidun min sadatina. Wahai Abu Jabir, kamu ini kan tokoh, pemimpin di antara pemimpin kita. Syarifun min asyrafina. Kamu ini orang terpandang di kalangan kita. Wa inna narghabu bika amma anta fihi an takuna hataban linnari ghadan. Kami tidak ingin antum nanti jadi kayu bakar untuk api neraka. Summa da'unahu ilal Islam. Kemudian kami ajak dia masuk Islam. Jadi di last minute menuju Baiat Aqabah ini ada yang diajak masuk Islam. Tadi ketika di perjalanan dari Madinah ada Al-Bara bin Ma'ruf. Ini di menjelang Baiat Aqabah ada lagi yang diajak masuk Islam. Ini luar biasa semangatnya para sahabat. Kemudian dia bukan orang biasa, ini simpul ya yang dibidik oleh para sahabat Ansar. Dia ajak masuk Islam dan masuk Islam, mau masuk Islam. Jadi ini para sahabat juga ketika ngajak orang kan tidak asal saja, tidak asal, kalau asal dibidik saja acak begitu nanti bisa terbongkar ini rahasianya. Tapi kira-kira ini orang yang 99,99% ini kalau diajak masuk Islam kayaknya ini Hanif ini orangnya. Baru ini dibidik. Dan betul ya.
Allah bukakan hatinya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, masuk Islam. Wa akhbarnahu bimi'adi Rasulullah SAW iyana al-aqabah. Kemudian kami sampaikan kepada Abdullah bin Amr ini terkait dengan janjian kita, kesepakatan kita dengan Rasulullah SAW. Saya ketemu di Aqabah. Fa aslama wa syahida ma'ana al-aqabah wa kana naqiban. Kemudian masuk Islam, bersyahadat dan ikut dalam baiat Aqabah. Dan Abdullah bin Amr ini nanti ketika ditunjuk 12 naqib, salah satunya adalah Abdullah bin Amr. Luar biasa. Jadi masuk Islamnya belakangan, tapi ketika nanti ada pemilihan naqib, ada pemilihan dalam tanda kutip ya, ketua kelasnya itu di masing-masing ini dibagi 12 kelompok itu. Naqibnya salah satu yang terpilih adalah Abdullah bin Amr. Kan waktu itu nanti Allah Rasulullah SAW itu mereka sendiri yang disuruh bermusyawarah pilih naqibnya. Bukan Rasulullah yang menunjuk, bukan. Dan yang terpilih adalah Abdullah bin Amr. Luar biasa. Kala ini beliau lanjutkan ceritanya. Fanimna tilkal lailah ma'a qaumina fi rihalina hatta idza mada sulusil lail. Kami waktu itu malamnya tidur dulu di tempat ini ya, di tempat atau di kemah-kemah itu. Hatta idza mada sulusil lail. Sampai nanti sudah lewat sepertiga malam, kharajna min rihalina limi'adi Rasulullah SAW. Barulah setelah lewat sepertiga malam itu, kami keluar dari tempat titik-titik tempat tidurnya mereka, tempat nginapnya itu. Nah, tasallulal qata mustahfin. Kami mengendap-endap, pokoknya betul-betul menjaga kerahasiaan. Mengendap-endap, merahasiakan, jangan sampai ada suara, jangan sampai ada orang terbangun, jangan sampai mencurigakan. Hatta jama'na fi syaibi 'indal Aqabah. Sampai kali ini bertemu di salah satu tempat di dekat Aqabah itu di di satu tempat di Bukit Aqabah. Wa nahnu salasah wa sab'una rajulan. Kami waktu itu ada 73 orang. Wa ma'ana imra'atani min nisaina. Dan di antara kami ini ada dua yang perempuan, yaitu Nusaibah bintu Ka'ab, yang bernama Nusaibah binti Ka'ab, kunyahnya adalah Ummu Marah, ihda nisa'i Bani Mazin minan Najjar, dari Bani Najjar, kabilahnya kerabatnya Rasulullah SAW dari jalur ibu. Wa Asma binti Amru, kemudian yang satu lagi adalah Asma binti Amru bin Nabi, ihda nisa'i Bani Salimah, wahya Ummu Mani, kunyahnya Ummu Mani. Nusaibah binti Ka'ab ini nanti yang luar biasa. Beliau nanti di perang Uhud itu beliau habis-habisan membentengi Rasulullah SAW dengan luka-lukanya yang luar biasa. Jadi nanti di perang Uhud ini, ketika para sahabat itu mereka sebagian lari, kemudian ada sebagian kecil sahabat yang membentengi Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sahabiah ini Nusaibah binti Ka'ab. Beliau yang tadinya mengurusi logistik atau para medis begitu, beliau kemudian ambil pedang dan ikut bertempur bersama para sahabat laki-laki dan membela Rasulullah SAW. Dan beliau lanjutkan lagi, Ka'ab bin Malik, fajtama'na fi syi'bi antadiru Rasulullah SAW. Kami berkumpul di Syi'ab itu menunggu Rasulullah SAW hatta ja'ana wa ma'ahu amruhu al-Abbas indal Muttalib. Kemudian Rasulullah datang, tapi Rasulullah tidak sendiri. Ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa huwa yauma idzin ala dini qaumi. Waktu itu Al-Abbas itu masih berada di atas agama kaumnya. Allah alam, ini memang ini misterius juga ini Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Kapan sebetulnya beliau masuk Islam? Apakah betul nanti di Fathu Mekah atau memang sebelumnya? Karena di saat-saat genting begini, Al-Abbas ini sudah membersami Rasulullah SAW. Apakah memang beliau ini sudah masuk Islam tapi disembunyikan keislamannya sebagai informannya Rasulullah SAW? Tapi pada saat-saat genting begini, Al-Abbas ini mendampingi Rasulullah SAW. Illa anahu ahabbu an yafdhura amra bin akhihi wa yatawassaqu lahu. Al-Abbas ingin mendampingi keponakannya itu dan ingin betul-betul memastikan ini orang-orang Madinah ingin memboyong Rasulullah SAW.
Al-Abbas ingin memastikan kesiapan mereka. Falamma jalasa kana awwalul mutakallim Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika sudah duduk itu berdua, yang bicara duluan adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan Rasulullah SAW langsung. Faqala, kemudian Al-Abbas angkat bicara. Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, menyampaikan kepada para sahabat dari Madinah yang 73 orang. Ya ma'syaral Khazraj. Wahai orang-orang Khazraj. Qal wa kana al-Arab innama yusammuna hadzal hayy min al-Ansar al-Khazraj. Waktu itu memang orang-orang Arab biasa menyebut orang dari Madinah itu Khazraj. Meskipun di situ ada kabilah yang berasal dari kabilah Aus. Khazraj maksudnya Khazraj wa Aus. Inna Muhammadan minna. Haitsu qad alimtum. Muhammad ini bagian dari kami. Sebagaimana kalian ketahui. Ini orang kami. Maka mana anahu min qaumina. Kami melindunginya. Selama ini kami membelanya. Jangan salah, kami ini membela dia. Mimman huwa ala mithli ra'ayna fihi. Fahuwa fi izjin min qaumihi wa man'atin fi baladihi. Dia di sini dilindungi, dimuliakan, dijaga oleh kaumnya di negerinya sendiri. Wa inna qad aba illa an yaz ilaikum wal huqi bikum fa in kuntum tarana annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilahi wa mana'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum dzalik. Intinya Al-Abbas menanyakan lagi. Betul kalian ini siap boyong keponakan kami. Di tempat kami dia dimuliakan, dijaga, dibela. Jangan salah. Kalian siap ini kalau memboyong dia. Betul enggak kalian nanti siap melakukan seperti yang kami lakukan, menjaga dia. Dan memang Bani Hashim waktu itu kita tahu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat di boykot itu, mereka komitmennya luar biasa. Abu Thalib itu sampai menggilir beberapa orang dari Bani Hashim untuk berjaga di malam hari di piket begitu untuk menjaga keamanan Rasulullah SAW. Wa man'uhu min khalafu fa antum wa ma tahmaltum. Wa in kuntum tarana anakum muslimuhu wa khadhiluhu ba'da al-khuruji bihi ilaikum fa min al-ana fad'ahu. Kalau nanti pada akhirnya kalian membiarkan dia ketika diserang, disakiti, kalian nanti menelantarkan dia, sejak saat ini tinggalkan dia. Tinggalkan keponakan saya ini. Tinggalkan kerabat kami. Innahu fi 'izzin wa manatin min qaumihi wa baladihi. Kan di sini dia kami siap menjaga dia. Nah, ini kalau bahasa Jawa itu ditanting itu ditakkit lagi komitmennya. Qala fatakallama Rasulullah SAW. Setelah itu barulah Rasulullah SAW yang berbicara. Rasulullah memulai dengan membaca Al-Quran. Fatala Al-Quran wa da'a ilallah. Jadi Rasulullah tidak langsung to the point ke baiatnya. Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu kemudian berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraghaba fil Islam. Kemudian dimotivasi dulu, disampaikan mau'izah dulu, dikondisikan hatinya, kesiapannya para sahabat Ansor ini. Summa qala ubayyikum ala an tamna'uni mimma tamna'una min nisa'akum wa abnakum. Aku membayat kalian untuk aku ambil komitmen kalian untuk siap membela aku sebagaimana kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian sendiri. Kemudian Al-Bara' bin Ma'rur, beliau yang di riwayat yang ini, beliau yang menjabat Rasulullah SAW dan menerima baiat itu. Kemudian ada perkataan salah satu orang Ansor juga yang namanya Abu Haisam Ibnu Tayyahan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hubalan wa inna qati'uha yakni al-yahud fa hal asaita in nahnu fa'alna dzalika summa azharakallahu an tarji'a ila qaumika wa tad'ana. Wa Rasulullah, kami ini ada kesepakatan dengan orang-orang Yahudi. Kalau kami terima Anda
kami bawa Anda ke tempat kami. Konsekuensinya kami harus putus hubungan dengan orang Yahudi. Nanti kami khawatir kalau Anda sudah menang nanti, jangan-jangan Anda balik lagi ke kaum Anda ini, ke Mekah. Terus kami gimana? Kalau ternyata nanti setahun, 2 tahun, terus tahu-tahu Anda ini sudah menang dan balik lagi ke Mekah. Padahal kami sudah terlanjur memutuskan hubungan dengan orang Yahudi. Gimana ini? Nah, dan Rasulullah menyampaikan, ya, Ka'ab bin Malik menyampaikan, fatabas sama Rasulullah taslim. Cuma kala bal adam wal hadma had ana minkum wa antum minni. Uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Darah dengan darah. Kehancuran dengan kehancuran. Aku bagian dari kalian, kalian bagian dari itu. Aku akan memerangi siapa yang memerangi kalian. Dan aku akan berdamai dengan pihak-pihak yang kalian berdamai dengan. Jadi dari awal Rasulullah menyampaikan, saya akan menjadi bagian dari kalian. Apapun yang terjadi, saya adalah bagian kalian. Ini Rasulullah SAW meyakinkan orang-orang Ansor bahwa Rasulullah tidak akan kemudian nanti ketika sudah menang meninggalkan mereka, kemudian mereka dibiarkan berkonflik dengan Yahudi sendiri, tidak. Karena Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan, ahriju ilayya minkum itnai asyara naqiban liyakunu ala qaumihim bima fihim. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, tunjuk di antara kalian 12 naqib, 12 macam ketua begitu, ketua kelompok, agar nanti mengisyraf, memantau ini yang 12. Jadi tidak kemudian 70 sekian itu dibiarkan jalan alami, tidak, tapi ada 12 orang yang ditunjuk untuk nanti ini sebagai ketua-ketuanya atau kelompoknya. Wa akhraju minhum itnai asyara naqiban. Kemudian mereka bermusyawarah sendiri dan menunjuk 12 nama. Tis'ah minal Khazraj wa salasah minal Aus. Ada 9 dari Khazraj dan 3 dari kabilah Aus. Jadi Khazraj dan Aus waktu itu sudah bersatu. Kemudian Ibnu Hisham menjelaskan di sini al-hadam, yakni al-hurmah ila zimmatikum wa hurmati. Jadi ini pernyataan bahwa kehormatan kalian adalah kehormatan saya. Ini pernyataan Rasulullah SAW bahwa saya bagian dari kalian. Ini Rasulullah menegaskan komitmen beliau. Ketika nanti beliau sudah di sana juga beliau menjadi bagian. Allah Ta'ala ini sudah lewat waktunya, mungkin kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya insya Allah, atau pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dulu, barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri sore hari ini dan kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Dan jika nanti ada yang didiskusikan bisa disampaikan di grup WhatsApp insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.